Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Kinmu bingung harus tertawa atau menangis. Jelas bahwa Tuan Kekaisaran Yankang juga pernah mengalami kesulitan seperti itu sebelumnya, dan Adipati Wei Guo sering berbicara omong kosong di depannya. "Tuan, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang," kata Kinmu sambil tersenyum. Guru Kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa kau pergi? Kau masih ingin mengikutiku ke Xinjiang Selatan. Tanpamu di sisiku, bagaimana kau bisa mengobati lukaku?" Kinmu berkata dengan canggung, "Guru, tolong jangan main-main. Anda tahu seberapa parah luka Anda lebih baik daripada saya. Lagi pula, saya datang untuk melatih para cendekiawan, dan sekarang saya telah kehilangan beberapa dari mereka. Saya harus menemukan mereka agar mereka tidak mati dalam kekacauan ini. Kamu harus mengikuti." Wajah guru Kekaisaran Yankang sedikit muram saat ia berkata, "Aku akan membantumu menemukan cendekiawanmu itu." Siapa nama mereka? Kinmu benar-benar tidak ingin berada di sisinya. Jelas bahwa tujuan perjalanan Tuan Negara Yankang adalah agar semua pasukan memberikan tekanan yang sangat berat kepada para pemberontak di Xinjiang Selatan. Memaksa sekte dan keluarga pemberontak ini untuk datang dan membunuh Tuan Negara Yankang. Guru nasional seolah memberi mereka dua jalan, tetapi pada kenyataannya ia hanya memberi mereka satu jalan. "Jika aku mengikuti Master Yankang, aku pasti akan menjadi sasaran. Dia hanya berada di alam lima cahaya, bagaimana mungkin dia sebanding dengan raksasa seperti itu?" Akan tetapi, karena Guru Yankang telah berbicara, ia tidak dapat menolak dan harus menyebutkan nama Shen Wanyun dan yang lainnya. Master Negara Yankang mengangkat tangannya, dan awan api membubung ke langit. Awan di udara berubah, membentuk nama-nama Shen Wanyun, Yue Qinghong, Yun Ke, Si Yun Xiang, dan lainnya. Kemudian, awan api itu berubah menjadi bahu lurus dan menunjuk ke tempat Kinmu berada. Tak lama kemudian, Shen Wanyun, Si Yun Xiang, dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka semua terluka, jelas telah selamat dari serangkaian pertempuran sengit. Long Qilin juga mengikuti mereka. Diangkat oleh para budak serigala dan berlari ke arah mereka. Para cendekiawan Akademi Kekaisaran memberi hormat kepada Master Kekaisaran. Shen Wanyun dan yang lainnya terkejut ketika melihat Master Kekaisaran Yankang, dan bergegas memberi hormat. Beberapa orang khawatir Kinmu memanggil Raja Iblis Dutian, menyebabkan bencana dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga terlibat dan dianggap sebagai kaki tangan Dokter Imperial Cholege. Jika Master Kekaisaran Yankang bertanya tentang kejahatan itu, mereka pasti akan dipenggal bersama di depan umum. Master Yankang melirik semua orang, matanya tertuju pada Long Qilin, dia mengangguk dan tersenyum. Long Qilin segera bangkit berdiri, memberi hormat, dan berkata, "Guru nasional. Long Da, kenapa kamu masih terluka?" Hulinger melompat ke Long Qilin, melihat luka di pantatnya, dan bertanya-tanya, "Tidak bisakah kau menjilat pantatmu sendiri?" Long Qilin mengerang dan mengabaikannya. Kinmu melangkah maju, mengeluarkan beberapa botol ambergris, dan mengoleskannya pada luka pria besar itu. Naga unicorn itu terluka parah. Tatapan Raja Iblis Dutian menembus otot-otot bokongnya dan bahkan merobek sisik naga di tubuhnya. Untungnya, sisik naga unicorn itu sangat kuat dan menghalangi tatapan Raja Iblis Dutian, kalau tidak, ia pasti sudah terbelah dua. Kinmu mengeluarkan beberapa botol ambergris dan meminta Shen Wanyun dan yang lainnya untuk mengobati luka mereka. "Yun Ke, Wan Yun,
Satu botol bernilai 10.000 koin Dafeng. Hulinger dengan ramah mengingatkan, jika Anda tidak punya uang, Anda bisa menulis surat utang terlebih dahulu. Wajah Biksu Yun Kuei memucat saat ia bergumam, aku benar-benar bangkrut. Aku benar-benar bangkrut. Sejak dokter datang ke Akademi Kekaisaran, aku selalu bangkrut. Aku berutang begitu banyak sehingga aku khawatir aku hanya bisa melunasinya di kehidupan selanjutnya. Suster Fox, mohon ampun. Kinmu bingung harus tertawa atau menangis. Ia berkata, Linger, jangan konyol. Aku membawa mereka ke sini untuk latihan kali ini. Kalau mereka terluka, aku yang bertanggung jawab merawat mereka. Lagi pula, aku dikenal sebagai dokter ajaib. Hati seorang dokter seperti hati orang tua. Bagaimana mungkin aku menerima uang? Setelah latihan ini selesai, kalau mereka terluka lagi, aku akan menerima uangnya. Menerima uang sekarang akan merusak reputasiku. Yue Qinghong berencana meminta sebotol ambergris sebagai cadangan. Tetapi setelah mendengar ini, ia langsung mengurungkan niatnya dan berpikir. Dia masih saja meminta bayaran untuk berobat. Dia benar-benar pelit. Si Yun Xiang juga terluka. Ia meminta sebotol ambergris kepada Qinmu dan membawa Yue Qinghong bersamanya. Kedua gadis itu berlari ke hutan, menanggalkan pakaian mereka, dan mengoleskan obat pada luka masing-masing agar tidak meninggalkan bekas. Kakak, tubuhmu bagus sekali. Aku tidak sebesar itu. Si Yun Xiang menatap Yue Qinghong dan memuji. Yue Qinghong tersenyum dan berkata, kamu masih muda. Nanti kalau sudah besar, kamu akan semakin besar. Lagi pula, rasanya agak kurang nyaman kalau sudah besar. Rasanya kurang nyaman kalau lari. Aku tidak terbiasa pakai bra. Akan lebih baik kalau bisa menutupi dadaku. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan penjahit yang bagus. Si Yun Xiang berpikir sejenak dan berkata, ku dengar dokter itu juga seorang penjahit dan pakaian yang dibuatnya cukup bagus. Bagaimana kalau? Yue Qinghong terkejut, matanya terbelalak. Bagaimana mungkin? Dia laki-laki. Qinmu mengumpulkan semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Misi pelatihan kita telah diubah kali ini. Aku akan pergi bersama Master Kekaisaran ke Xinjiang Selatan, jauh ke dalam wilayah musuh. Luka Master Kekaisaran belum sembuh. Jadi aku harus tetap di sisinya untuk membantunya pulih. Jika kau ingin kembali, kau bisa pergi sekarang. Shen Wanyun dan yang lainnya memikirkan poin penting dan menyadari bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, jadi mereka sedikit ragu. Master Kekaisaran Yan Kang berkata, saya bisa memberi Anda sedikit bimbingan tentang kultivasi Anda di sepanjang jalan. Terakhir kali, saya diundang oleh imam besar Anda, dan saya berbicara kurang dari 2 hari. Kali ini, saya di sini karena posisi saya sebagai doktor Akademi Kekaisaran. Mata semua orang langsung berbinar. Yun Ke terkekeh dan berkata, kita harus pergi jauh ke Xinjiang Selatan dan melihat apakah ada ahli di antara para pemberontak. Tentu saja kita harus pergi. Kita tidak boleh membiarkan para pemberontak ini meremehkan Akademi Taixue kita. Aku ingin mereka memahami Dharma, memeluk agama Buddha, dan mengabdikan diri untuk kebaikan. Qinmu menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang-orang ini masih meremehkan bahaya perjalanan ini. Perjalanan ini sangat sulit, dan Anda mungkin tidak dapat menyelesaikannya bahkan jika Anda mengikat kepala Anda ke ikat pinggang. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Sekarang semuanya tergantung pada apakah Tuan Kekaisaran Yan Kang, orang yang dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah para dewa, dapat memenuhi reputasinya. Tuan Kekaisaran Yan Kang berpakaian ringan dan berjalan menuju selatan.
Qin Mo memimpin kerumunan untuk mengikutinya dan bertanya kepada Si Yun Xiang dan yang lainnya tentang pengalaman mereka di medan perang. Ia tak kuasa menahan desahan haru. Si Yun Xiang, Shen Wanyun, dan yang lainnya jauh lebih beruntung daripada Qin Mo. Mereka juga diterbangkan oleh Raja Iblis Dutian, tetapi mereka tidak bertemu dengan orang bejat dan kuat seperti Long Jiaonan. Unicorn naga mendarat tak jauh dari mereka. Unicorn naga itu berukuran besar dan menjadi sasaran empuk. Mereka langsung menuju ke tempat unicorn naga itu berada. Ketika para iblis tiba, mereka mengepung unicorn naga itu dan bertarung dengannya. Naga kilin ini juga bertarung dengan sengit saat menghadapi iblis yang melonjak, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Si Yun Xiang dan yang lainnya selamat dari bencana ini berkat kekuatannya. Qin Mo menatap unicorn naga itu dengan heran. Hulinger berbisik di telinganya, "Tuan, pria besar itu makan dan minum dari kita, tetapi tidak bekerja atau berusaha di jalan. Sekarang, dia melindungi orang lain, bukan kita. Kurasa pria besar itu bisa memeras sesuatu dari kita selain ambergris." Aku juga berpikir begitu. Qin Mo mengangguk. Ia menoleh ke arah kota Tiambo yang semakin jauh dan berpikir. Sekarang pasukan Yan Kang telah memasuki kota, Long Jiaonan pasti telah tewas dalam kekacauan itu. Dan Raja Naga dari Sekte Penjinak Naga kemungkinan besar juga telah tewas. Sungguh disayangkan sihir unik Sekte Penjinak Naga. Aku khawatir Sekte Hongsan akan musnah total. Sayang sekali aku belum mempelajari mantra seperti Ordo Penolak Iblis. Ketika Raja Iblis Dutian dipanggil olehnya, para pendeta Tao dari Hongsan datang dan mencoba menggunakan Ordo Pengusir Iblis untuk mengusir Raja Iblis Dutian kembali ke Dutian. Sayangnya, Raja Iblis Dutian terlalu kuat dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Namun, mantra sihir Ordo Penolak Iblis secara khusus digunakan untuk menghadapi hantu dan dewa yang dipanggil. Mantra ini sangat canggih. Jika digunakan oleh orang yang lebih kuat, mantra ini memang dapat mengusir Raja Iblis Dutian. Sayangnya keajaiban ini telah hilang dengan meninggalnya anggota Sekte Hongsan. Kota Tiambo berantakan. Para prajurit masih memperbaiki tembok kota, membersihkan puing-puing rumah yang runtuh, dan mengangkut puing-puing keluar kota. Di sungai, ribuan kapal dan kapal perang berlomba menyeberangi sungai, membawa pasukan besar. Pasukan tersebut tidak berhenti di kota Tiambo, melainkan langsung menuju ke selatan. Beberapa prajurit di kota Tiambo sedang mencari sisa-sisa pemberontak dan mengepung para iblis Dutian, dan menemukan beberapa warga sipil yang selamat. Seorang prajurit memegang album pemimpin bandit, berjalan di antara para penyintas, membandingkan gambar-gambar di album satu persatu. Gadis ini cantik. Prajurit itu menghampiri seorang wanita yang panik dan memujinya dalam hati. Gadis itu mengenakan rok panjang berwarna hijau tua yang panjangnya sampai ke kaki. Rambutnya disanggul, alisnya dipoles bedak, dan wajahnya dipoles tipis. Bibir merahnya tampak seperti dua mutiara merah tua, dan alisnya melengkung dan sangat ramping. Sekilas, ia jelas seorang wanita dari keluarga bangsawan di kota Tiambo. Prajurit itu mengamati lebih dekat dan berjalan pergi. Gadis itu bermata sebening air musim gugur dan mengenakan anting giok merah menyala yang tergantung di daun telinga kirinya. Tiba-tiba, anting itu bergerak dan ia meregangkan tubuhnya. Anting itu ternyata ular merah kecil yang menggantung di lubang telinganya. Kelihatannya terbuat dari giok merah, tetapi ternyata makhluk hidup. Jika Qin Mo ada di sini, dia pasti akan memerintahkan prajurit untuk menangkap wanita ini. Dia telah melihat wujud asli Long Jiaonan, dan dia telah melihat setiap bagian tubuh Long Jiaonan saat berganti kulit.
Wanita ini tidak memakai riasan saat baru saja keluar dari kulitnya, dan sekarang dia telah mengembalikan pakaian putrinya, dan dia tampak sangat berbeda dari tuan muda Sekte Yulong yang menawan. Beberapa tentara membawa jenazah dari kota, melemparkannya ke gerobak, dan mendorongnya keluar kota untuk dikuburkan. Long Jiaonan mengikuti di belakang dan berseru, "Tuan Jun, apakah jenazah ayah saya ada di sini?" Para prajurit berhenti dan berkata, "Nona, ada terlalu banyak mayat di kota ini, dan kami tidak tahu siapa ayahmu. Bisakah kau lihat apakah ada mayat di kereta kuda itu?" Long Jiaonan melihatnya dan menggelengkan kepalanya, "Aku belum menemukannya." Seorang tentara berkata, "Kemungkinan besar ada di kuburan massal di pinggiran kota. Jenderal Yu memerintahkan kami untuk menggali beberapa lubang besar di sana dan menguburkan mayat-mayatnya. Mayat-mayat sudah dibawa ke sana, tetapi tanahnya belum ditimbun. Bagaimana kalau Anda ikut kami melihat ke sana?" "Nona." Long Jiaonan berterima kasih kepada mereka dan mengikuti para prajurit ke kuburan massal di pinggiran kota. Mereka melihat sebuah lubang besar yang digali di sana. Sedalam lebih dari 3 meter, dengan ribuan mayat bertumpuk di dalamnya. Long Jiaonan mendongak dan melihat bahwa selain lubang besar ini, ada puluhan lubang besar serupa di kuburan massal tersebut. Para tentara mendorong gerobak ke sisi lubang dan melemparkan mayat-mayat di gerobak ke dalam lubang. Long Jiaonan melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak, "Ayah, ayah! Putrimu datang untuk mencarimu. Kalau ayah bisa mendengarku, tolong jawab aku." Dia berteriak beberapa kali, dan para prajurit bingung apakah harus tertawa atau menangis. "Saya khawatir wanita ini sudah gila." Pada saat ini, suara samar terdengar dari sebuah lubang besar, "Aku di sini, berganti kulit. Tapi lukaku terlalu parah." Para prajurit di sekitar lubang itu kebingungan. Tiba-tiba, seorang jenderal berkata, "Ada yang tidak beres. Semuanya, waspada." Ketika Long Jiaonan mendengar suara itu, dia tersenyum dan terkekeh, "Xiao Hong." Ular merah kecil yang tergantung di telinga kirinya merenggangkan tubuhnya dan jatuh dari daun telinganya. Tiba-tiba ia membengkak ketika menyentuh tanah dan berubah menjadi ular raksasa dalam sekejap mata. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan angin beracun, menghempaskan para prajurit di kuburan massal itu ke tanah. Ular raksasa itu bergerak bagai angin, melahap para prajurit satu persatu, sementara Long Jiaonan berjalan ke dalam lubang, membuang mayat-mayat itu satu persatu, dan akhirnya menggali Raja Naga yang terkubur di antara mayat-mayat itu. "Putriku mengira ayahnya sudah meninggal." Long Jiaonan terkikik. "Putri." Raja Naga Yulongmen mendengus dingin. Ekspresi Long Jiaonan sedikit berubah, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Putraku mengira ayahnya sudah meninggal." Raja Naga bangkit dan berkata, "Aku berpura-pura mati dan berhibernasi, menipu Dewa Iblis. Aku dilempar ke kuburan massal ini sebagai mayat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada naga banjir merah." Ia mengerutkan bibir dan melolong pelan. Tak lama kemudian, seekor monster kecil dengan cakar yang tampak seperti ular tapi bukan ular, dan seekor naga tapi bukan naga, merangkak keluar dari hutan. Raja Naga menghela napas lega, memeriksa luka-luka naga banjir merah, dan berkata, "Aku dan naga banjir merah perlu berganti kulit dan beristirahat sejenak. Putraku sayang, kuserahkan waktu ini padamu. Ayo pergi." Long Jiaonan memanggil seekor ular raksasa, yang penuh energi iblis dan terbang ke udara, membawa kedua pria dan naga itu pergi. Para prajurit di kota Tiambo baru bereaksi. Tetapi mereka tidak dapat mengejar. Siapa yang menyebabkan kekacauan ini?
yang mengakibatkan kekalahan besar seperti ini? Raja Naga bertanya. Berapa banyak anggota sekte penjinak naga saya yang masih hidup? Hanya kami yang tersisa. Long Jiaonan mendengus dingin. Ku dengar para cendekiawan di Akademi Kekaisaran memanggilnya Dr. Qin. Dialah yang memanggil iblis dan memusnahkan sekte Yulongku. Sayang sekali putraku tidak kompeten dan dia melarikan diri. Selama ayahku dan aku masih hidup, sekte penjinak naga tidak bisa dianggap musnah. Raja Naga berkata dengan dingin, asalkan kita tahu siapa dia, semuanya akan mudah. Kebencian besar ini harus dibalaskan. Dia harus dicabik-cabik. Qin Mu dan rombongannya mengikuti guru nasional ke selatan. Tak lama kemudian, pasukan dari belakang bergegas, melewati mereka, dan bergegas ke garis depan. Mereka berjalan santai, dan Qin Mu memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta nasihat dari Master Kekaisaran Yan Kang. Ia berkata, Master Kekaisaran, Anda adalah orang yang sangat terpelajar. Saya memiliki pertanyaan yang tidak saya mengerti, dan saya ingin meminta pencerahan dari Anda. Tuan Kekaisaran Yan Kang terkejut dan bertanya, dari siapa kau belajar sanjungan ini? Kau sangat ahli dalam hal itu. Qin Mu bertanya-tanya, apakah ini sanjungan? Yue Qinghong, Yun Ke, Shen Wanyun dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Bahkan si Yun Xiang mengangguk berulang kali. Qin Mu ragu-ragu berkata, inilah yang diajarkan guruku. Dia lumpuh, selalu tersenyum dan berbicara manis. Tetapi sangat kejam ketika sedang melakukan sesuatu. Jangan bicarakan itu, Tuan Kekaisaran. Aku ingin bertanya tentang alam embrio roh. Embrio roh sangat berguna, membantu mengoordinasikan vitalitas seseorang, tetapi alam 5 cahaya agak. Dia berpikir sejenak dan berkata, agak sia-sia. Alam 5 bintang tampak sangat kuat, tetapi sulit untuk dilepaskan. Misalnya, ada 5 dewa di dalam harta karun ilahi 5 bintang, dan masing-masing dari kelima dewa ini memiliki kekuatannya sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa melepaskan kekuatan harta karun ilahi 5 bintang? Shen Wanyun dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Mereka telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Qin Mu sebelumnya, tetapi tidak menemukan hasil apapun. Alam bintang 5 memang terasa agak kurang berguna dibandingkan dengan alam embrio roh. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat, itu hanyalah peningkatan tingkat kultivasi. Tanpa lompatan kualitatif apapun. Master Kekaisaran Yan Kang terkejut dan bertanya, kau belum menemukan rahasia 5 bintang? Atau Akademi Kekaisaran tidak pernah mengajarimu? Qin Mu menggelengkan kepalanya, dan Shen Wanyun dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Imperial College generasi ini tidak bagus. Guru Kekaisaran Yan Kang mengeluh, mereka bahkan tidak mengajarkan ini. Ini kelas Imperial College terburuk yang pernah kulihat. Harta karun ilahi 5 bintang adalah harta karun ilahi 5 elemen, yang berisi 5 elemen, yang sesuai dengan dewa bintang 5 di langit. Kelima dewa ini adalah dewa tingkat raja. Bukan dewa minor biasa. Ketika kalian mengaktifkan keahlian kalian masing-masing, apakah kalian merasakan anomali? Apakah kalian merasakan kekuatan yang tak terjelaskan datang dari langit? Terpancar ke dalam tubuh kalian, beresonansi dengan dewa bintang 5? Semua orang mengangguk berulang kali. Master Kekaisaran Yan Kang berkata, inilah kekuatan 5 cahaya. Cahaya emas berkorelasi dengan emas, cahaya api berkorelasi dengan api, cahaya air berkorelasi dengan air, cahaya kayu berkorelasi dengan kayu, dan cahaya tanah berkorelasi dengan tanah. Dengan mengaktifkan kelima kekuatan ini, Anda dapat mengendalikan kekuatan 5 elemen. Apakah 5 cahaya di dalam diri Anda telah kembali ke istana bintang masing-masing?
Semua orang mengangguk lagi. Guru Kekaisaran Yankang mendesah, ajaran Akademi Kekaisaran terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Ajaran macam apa yang diajarkan Akademi Kekaisaran ini? Mereka bahkan tidak mengajarkan sesuatu yang mendalam. Para penguasa 5 bintang yang memasuki Istana Bintang berarti kau telah menguasai kekuatan 5 bintang atau kekuatan 5 elemen. Kekuatan 5 elemen yang dipadukan dengan Yuan Qimu dapat memberikan Yuan Qimu 5 atribut tambahan. Ia mengangkat telapak tangannya, dan sebuah perisai emas muncul di hadapannya. Ia berkata, "Emas, kayu." Kemudian perisai emas itu menghilang, dan pegunungan serta hutan di sekitarnya tumbuh liar. Tuan Kekaisaran Yankang berkata, "Air." Lalu datanglah ombak besar dan mengangkat mereka semua, membuat mereka melayang di udara dan menginjak ombak. Api, awan api lain melayang di udara, mengangkat Qinmu dan yang lainnya. Memungkinkan mereka bergerak maju di udara dengan menginjak awan api. Bumi berputar, dan tanah serta batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, mengambang di udara dan membentuk bola tanah yang besar. Guru Kekaisaran Yankang membubarkan kelima kekuatan ini. Dan semua orang mendarat dengan ringan di tanah. Guru Kekaisaran Yankang berkata, "Kekuatan yang kalian kendalikan dengan 5 bintang berbeda dengan kekuatan yang kalian kendalikan dengan tubuh roh dan embrio roh kalian. Kekuatan itu juga berbeda dengan 4 energi vital naga biru, burung merah, kura-kura hitam, dan harimau putih. Keempat energi vital ini tidak bisa dibedakan hanya dengan 5 elemen, kayu, api, air, dan emas. Masing-masing mengandung 5 elemen. Mengapa kalian semua mendengarkan sesuatu yang seperti misteri? Apa kalian tidak mengerti?" Guru Kekaisaran Yankang bingung dan menggelengkan kepala. Berkata, "Kelas cendekiawan ini terlalu bodoh. Ini kelas terburuk yang pernah saya ajar."